Yuk, kita langsung mulai pembelajarannya. Nah, untuk yang pertama, kalian harus memahami betul apa itu Pancasila. Pancasila dijadikan oleh para founding fathers kita, oleh Bapak Pendiri Bangsa, sebagai pedoman yang kuat bagi kehidupan kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Pancasila merupakan dasar nilai serta norma atau hukum yang mengatur kehidupan serta tingkah laku masyarakat. Jadi Pancasila hidup dari perilaku masyarakat Indonesia. Lalu kita mulai mengkaji kajian Pancasila dan kaitannya dengan hak dan kewajiban. Dengan adanya Pancasila sebagai dasar negara, maka terciptalah peluang bagi warga negara atas segala hak dan kewajibannya. Nah, untuk sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kita mendapatkan hak sebagai warga negara, yakni bebas memeluk agama sesuai kepercayaan, beribadah dengan ajaran agama kita masing-masing. Namun kita punya kewajiban juga sebagai warga negara, yakni kita harus bertoleransi antar umat beragama, tidak memaksakan sesuatu agama kepada orang lain atau kelompok. Dalam sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kita mendapatkan hak sebagai warga negara. Yang pertama, setiap berkedudukan sama di dalam hukum, memiliki hak yang sama dalam jaminan perlindungan oleh negara. Namun kita punya kewajiban. Di dalam sila kedua, kita harus mengakui persamaan derajat tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kita juga harus memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kaitannya dengan sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, kita memiliki hak warga negara yakni mengembangkan budaya daerah asal kita. Kalau kamu berasal dari Batak, kamu bebas mengembangkan atau kamu bebas um, melaksanakan budaya Batakmu. Begitupun kamu yang ada di Jawa, yang ada di Dayak, yang ada di berbagai daerah di Indonesia, kamu bebas melakukan berkebudayaan dan mengembangkannya. Namun kamu punya kewajiban sebagai warga negara, yakni menempatkan kepentingan bangsa kita, bangsa Indonesia di atas kepentingan pribadi. Kita harus rela berkorban dan melakukan bela negara, serta mengembangkan persatuan di atas Bhinneka Tunggal Ika. Kita tahu negara kita adalah negara yang luas, negara yang berpulau-pulau, sehingga pasti tentunya ada perbedaan. Namun perbedaan itu bukan untuk diperdebatkan, namun perbedaan itu justru yang mempersatukan kita sebagai bangsa Indonesia. Untuk sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tentunya kamu juga memiliki hak sebagai warga negara. Ini hak kita dalam kehidupan berdemokrasi. Yang pertama, kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Kita tentunya memiliki kebebasan berpendapat, namun harus diiringi dengan tanggung jawab, khususnya di sosial media. Yang kedua, kita bisa berpartisipasi dalam pemilihan umum. Kalau kamu sudah cukup umur, 17 tahun, dan kamu sudah memiliki kartu tanda pengenal penduduk, maka kamu sudah bisa berpartisipasi dalam pemilihan umum. Dan itulah hak kamu untuk memilih atau dipilih. Yang kemudian, kita juga memiliki kewajiban sebagai warga negara yang didasarkan dari sila keempat, yakni kita harus selalu bermusyawarah untuk mencapai sebuah mufakat. Kita juga harus memberikan kepercayaan pada para pemimpin kita, pada wakil rakyat di Senayan, di DPR, DPRD, di daerah, untuk menjalankan tugas pemerintahannya secara maksimal. Kita harus mensupport mulai dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, hingga para wakil rakyat untuk menjalankan pemerintahannya. Dalam sila yang kelima, kita juga mendapatkan hak sebagai warga negara, yakni hak memilikan perorangan kita boleh memiliki sesuatu yang sah seperti rumah, pasangan, dan itu diakui oleh negara melalui sertifikat atau buku yang mendapatkan pengabsahan dari negara, dan itu dilindungi pemanfaatannya oleh negara, dan negara memberikan kesempatan bagi rakyatnya untuk memanfaatkan sebesar-besarnya. Namun, kita juga sebagai warga negara juga harus tahu kalau kita juga dibebankan kewajiban dalam sila yang kelima, kita untuk tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum seperti merusak fasilitas,
melakukan vandalisme atau pencoretan, karena itu akan merugikan semua elemen masyarakat. Yang terakhir, kewajiban kita sebagai warga negara yang didasarkan sila yang kelima, yaitu kita selalu bekerja keras dan selalu membayar pajak kepada negara. Nah, selanjutnya kita akan mengkaji hak dan kewajiban yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita kaji di antara pelanggaran hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kamu, dan penggunaannya tergantung kepada kamu sendiri. Hak itu ada banyak, tapi kita akan membatasi pembahasan kita dalam hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, di antaranya ada di pasal 27 ayat 2, kita mendapatkan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kamu bisa baca sendiri butir ayatnya. Pasal 31 ayat 1, kita mendapatkan hak atas pendidikan, sehingga kamu yang saat ini berusia sekolah hingga taraf SMA, kamu berhak untuk mengikuti pendidikan. Untuk yang di sekolah negeri dapat mengikuti pendidikan secara gratis, dan untuk yang bersekolah di swasta mendapatkan bantuan berupa KIP, KJP, dan itulah wujud implementasi dari pasal 31 ayat 1, semua warga negara mendapatkan hak atas pendidikan. Kemudian ada pasal 28, jadi kalau kamu membuka Undang-Undang Dasar, kamu akan melihat pasal 28 adalah hak kamu sebagai warga negara. Itu cukup banyak. Ada pasal 28D ayat 1, ada pasal 28B ayat 1, ada pasal 28C ayat 1, pasal 28I ayat 1, dan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 itu dipenuhi oleh hak-hak kamu sebagai warga negara. Sebelum kita membahas pelanggaran hak, sebelumnya Bapak tidak mencantumkan semua hak yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Kita juga memiliki pasal 29 ayat 2, yakni hak untuk kita untuk meyakini kebebasan beragama, dan itu juga bisa kamu cari sendiri. Akan kita bahas, yakni pelanggaran hak di dalam Undang-Undang Dasar 45. Seringkali proses penegakan hukum belum optimal, misalnya masih terjadi kasus salah tangkap. Mungkin kamu sering nonton di berita, yang salah siapa yang ditangkap siapa. Itu tidak mencerminkan adanya pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Seringkali yang kecil yang lemah justru mendapat hukuman lebih berat daripada yang kaya dan pejabat. Dan itulah keadaan di mana tidak mencerminkan pasal 27 ayat 1. Kemudian yang kedua, contohnya, masih banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya, itu tidak mencerminkan pasal 28A hingga 28J yang membahas tentang hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga, masih tingginya kemiskinan dan angka pengangguran. Nah, ini belum sesuai dengan pasal 27 ayat 2 yang mengamanatkan tiap-tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak. Tentunya pemerintah sudah berusaha untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Angka putus sekolah yang masih cukup tinggi, ini yang masih berlawanan dengan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun pasal itu menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, namun kita masih melihat di jalan raya, di sekitar lampu merah, masih banyak anak usia sekolah itu yang belum mengenyam pendidikan. Di jam sekolah dia masih ada di jalan raya, begitu juga yang ada di pasar. Dan yang terakhir contohnya ada rasis dan juga plagiaris. Kalian bisa simak dan baca sendiri. Baik, kita lanjutkan. Kita akan membahas tentang kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tentunya kamu juga sudah dibebankan kewajiban dengan usiamu yang saat ini, 17-18 tahun, mulai dari kewajiban membantu orang tua, hingga kewajiban-kewajiban lain yang dibebankan kepada kamu dari sekolah, dari masyarakat, dari lingkungan keagamaan, dan sebagainya. Yang akan kita bahas, kita sempitkan, kita akan membahas kewajiban warga negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita akan menemukan kewajiban kita dalam pasal 27 ayat 1. Kita sebagai warga negara wajib menaati hukum dan pemerintahan. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 3, kita sebagai warga negara wajib
ikut serta dalam upaya pembelaan negara menyatakan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Apa maksudnya? Kita wajib apabila negara kita mendapatkan beban, mendapatkan masalah, mendapatkan sorotan dunia internasional, kita sebagai warga negara, kita wajib untuk membela dan mengangkat harkat martabat negara kita. Apabila ada kekeliruan atas negara kita yang terjadi di dalam sosial media dengan negara lain, kita sebagai juru bicara bangsa kita sendiri, kita dapat membantu mengklirkan masalah sehingga kita dapat mewujudkan peran kita sebagai bukti bela negara. Ada juga di dalam pasal 23A, kita wajib membayar pajak. Pajak berguna untuk pembangunan di negara ini. Mungkin yang kamu lihat, setelah kamu buka pintu, kamu jalan keluar, kamu melihat jalanan yang teraspal mulus, kamu melihat adanya pembangunan infrastruktur yang begitu masif di Indonesia atau di Jakarta, itu adalah wujud dari kewajiban kita, ketaatan kita dalam membayar pajak. Jadi jangan lupa bayar pajak kalau kamu sudah punya penghasilan tetap. Ada juga dalam beberapa pasal, kita tentunya wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Jadi setiap manusia punya haknya dan kita wajib saling menghormati agar tidak terjadi benturan hak. Nah, contoh-contohnya seperti apa pengingkaran kewajiban